Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Wahyu Sujianto, dan yang kedua ada Nizatul Laili, dan yang ketiga ada Nia El Haq yang akan membahas materi tentang konsep negara dalam fikih siasat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Sujianto dari kelompok 7 akan membahas materi fikih siasa yang berjudul konsep negara dalam perspektif fikih siasa. Nah, pada hakikatnya tugas negara tidak bisa dipisahkan dari tujuan negara itu sendiri. Antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Tujuan negara adalah harapan atau cita-cita yang hendak dicapai, sedangkan tugas negara ialah kegiatan untuk mewujudkan harapan atau cita-cita negara untuk menjadi kenyataan. Atau dengan kata lain, tugas negara adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Pada dasarnya, suatu negara mempunyai tujuan masing-masing, namun tujuan yang ada pada hakikatnya pada akhirnya sama, yaitu menciptakan kebahagiaan pada rakyatnya. Dengan adanya tujuan, negara harus melaksanakan dua tugas umum, yaitu yang pertama harus mengatur penghidupan dalam negara dengan sebaik-baiknya. Yang kedua harus mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan melalui aparatur yang berkuasa dengan sebaik-baiknya. Tugas negara yang pertama itu melaksanakan ketertiban, kedua mensejahterakan serta memakmurkan rakyat, yang ketiga pertahanan dan keamanan, dan yang keempat itu menegakkan keadilan. Nah, tujuan negara itu yang pertama mewujudkan kemaslahatan rakyat, yang kedua menjadi pedoman bagi negara disusun dan dikendalikan, dan yang ketiga memajukan kesejahteraan umum, dan yang keempat menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Perkenalkan, saya Nizatul Laili dari kelas 3 PM akan menjelaskan tentang konsep negara dalam fikih siasat. Saya akan lanjutkan dari slide mensur. Ada beberapa pendapat mengenai tujuan negara menurut para ahli pakar non-muslim, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Sangyang di Cina, yaitu mendapatkan kekuasaan negara. Yang kedua, Machiavelli, yaitu mendapatkan kekuasaan negara yang dimaksudkan untuk kehormatan dan kebahagiaan bangsa. Dan yang ketiga, Roger H. Soltau, yaitu memungkinkan rakyat berkembang atas serta mengungkapkan daya ciptanya sebebas mungkin negara. Yang keempat ada Dante Alighieri pada tahun 1265 sampai 1321 dalam bukunya De Monarchia Libri 3, yaitu untuk mewujudkan perdamaian dunia. Dan yang kelima, Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804, yaitu melindungi dan menjamin ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan warga negara terbina dan terpelihara. Yang keenam sendiri ada Cranbrook, yaitu bukan sekedar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Sedangkan mengenai tujuan negara menurut para ahli pikir muslim, antara lain yang pertama, Al-Farabi, yaitu mencapai tujuan akhir kehidupan kebahagiaan yang hanya dapat dicapai oleh usaha semua warga negara. Yang kedua, Al-Ghazali, yaitu mencapai kebahagiaan yang sempurna. Yang B, ada hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif fikih siasat. Hal lain yang perlu dipahami ialah bahwa Islam senantiasa menekankan kepada setiap umatnya untuk melaksanakan kewajibannya. Secara lebih terperinci, berikut ini akan diuraikan tentang hak-hak warga negara Islam dan hak-hak negara. Hak-hak warga negara dalam perspektif fikih siasat dibedakan atas hak-hak politik dan hak-hak umum. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hak-hak warga negara. Hak-hak warga negara dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama hak persamaan, yang kedua hak kebebasan, yang ketiga hak menuntut ilmu atau mendapatkan pengajaran, yang ketiga hak memperoleh tanggungan dari negara.
Kemudian ada juga kewajiban warga negara terhadap negara dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan, yang kedua kewajiban membela negara, dan yang ketiga kewajiban dalam upaya pertahanan negara. Selanjutnya ada juga tugas negara dalam konsepsi Islam. Ada 2 macam tugas negara. Yang pertama yaitu berupa tugas-tugas yang hanya dimiliki secara khas oleh negara yang konstitusinya berdasar syariah. Tugas ini dirancang agar syariah terpelihara dan tujuan-tujuannya terlaksana apabila peraturan-peraturannya ditaati. Misalnya, mengurus pelaksanaan sholat jamaah, pendistribusian zakat, melaksanakan hudud, menegakkan keadilan atau al-qada, mengawasi pasar atau hisbah, menangani penyelewengan di dalam timbangan, ukuran, kesusilaan, dan kesopanan masyarakat, serta melaksanakan jihad untuk memberantas kemungkaran dan kezaliman yang meresahkan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu tugas-tugas juga dimiliki oleh negara pada umumnya. Tercakup ke dalamnya tugas-tugas mengangkat kepala negara, menteri, panglima, hakim, tugas mengawasi dan mengatur lembaga-lembaga hukum, menyelenggarakan pendidikan dan administrasi, pemerintahan, tugas bidang perpajakan dan keuangan, serta tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang dianggap perlu demi kepentingan masyarakat. Ya, sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.